Di video sebelumnya aku sempat bahas tentang memaafkan diri sendiri, tentang bagaimana kita belajar berdamai dengan masa lalu dan berhenti menghukum diri atas hal-hal yang udah lewat. Dan ternyata setelah kita belajar memaafkan diri, langkah selanjutnya yang gak kalah penting adalah belajar menetapkan boundaries. Kita ingin terus jadi orang baik tapi lupa bahwa kebaikan juga butuh arah, butuh batas. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kamu ngobrol lebih dalam tentang boundaries dan 5 kalimat ajaib yang bisa kamu pakai untuk bilang tidak dengan lembut tapi tetap tegas, tanpa menyakiti hati orang lain. Bukan untuk menjauh dari orang lain, tapi untuk menjaga diri supaya tetap utuh, tetap tenang, dan tetap bahagia. Seringkali yang bikin kita lelah bukan karena banyaknya pekerjaan, tapi karena kita terlalu sering memaksa diri buat selalu bilang iya. Kita takut kalau menolak, nanti orang kecewa, takut dibilang egois, takut dianggap berubah, sampai akhirnya kita belajar menyakiti diri sendiri dengan cara yang halus. Menyisakan waktu untuk semua orang kecuali diri sendiri. Kamu tahu kan rasanya itu kayak kamu terus berlari untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi kamu makin jauh dari kedamaian yang kamu cari. Dan lucunya kadang kita sering gak sadar bahwa kemampuan bilang tidak itu bukan sekedar keberanian, tapi juga tanda bahwa kita tahu siapa yang paling pantas dijaga, yaitu diri sendiri. Hari ini aku mau ngajak kamu belajar pelan-pelan, bukan buat jadi orang yang dingin, tapi buat jadi orang yang tahu batas dan gak merasa bersalah karena menjaganya. Nah, biar kamu lebih mudah memulai, aku mau kasih 5 kalimat ajaib yang bisa kamu ucapkan saat kamu ingin berkata tidak, tanpa harus merasa bersalah, tanpa harus kehilangan rasa hormat pada siapapun. Kita mulai pelan-pelan ya, karena biasanya hal yang paling susah bukan menolak orang lain, tapi menenangkan diri setelah bilang tidak. Nah, langsung aja yang pertama, maaf, aku nggak bisa sekarang. Kalimat sederhana tapi paling susah diucapkan. Padahal kamu nggak harus selalu tersedia setiap saat untuk semua orang. Kamu juga butuh waktu untuk bernafas, untuk tenang, untuk memulihkan diri. Belajar menolak bukan berarti kamu kehilangan empati. Justru itu bentuk kasih sayang pada dirimu sendiri. Setelah kamu berani bilang nggak bisa, langkah selanjutnya adalah mulai jujur tentang apa yang kamu butuh. Yang kedua, aku butuh waktu sendiri. Kalimat ini penting banget. Kadang orang gak sadar bahwa kamu juga capek. Dan gak semua bentuk kelelahan bisa diobati dengan tidur. Ada lelah yang cuma bisa sembuh kalau kamu berhenti sejenak dari keramaian, mengatur nafas, dan kembali mengenali diri kamu sendiri. Kamu gak egois saat kamu bilang kamu butuh waktu. Kamu hanya sedang menjaga energi agar tetap bisa hadir dengan hati yang utuh. Dan percayalah, orang yang tulus mencintai kamu gak akan menuduh kamu menjauh. Mereka akan ngerti, karena mereka tahu, kadang menjauh sebentar itu juga bentuk cara untuk tetap bertahan. Nah, setelah kamu bisa menjaga waktu dan ruang untuk diri kamu sendiri, kita masuk ke hal yang lebih dalam menjaga prinsip. Langsung aja yang ketiga, aku menghargai pendapat kamu, tapi aku memilih untuk berbeda. Kamu berhak punya sudut pandang. Kamu berhak berjalan di arah yang berbeda dari orang lain. Gak semua orang harus setuju dengan cara kamu hidup. Karena yang menjalani semuanya tetap kamu, bukan mereka. Kamu bisa tetap sopan sambil menjaga batas. Kamu bisa tetap lembut sambil tegas pada apa yang kamu yakini. Jangan biarkan orang lain menentukan siapa kamu. Karena begitu kamu kehilangan arah hanya demi diterima, perlahan kamu juga kehilangan jati diri yang paling berharga. Oke, kalau kamu udah mulai terbiasa menjaga prinsip, kita lanjut ke hal-hal kecil yang sering banget bikin kita kelelahan tanpa sadar. Terlalu sering ikut hal yang sebenarnya nggak ingin. Terima kasih udah ngajak aku, tapi kali ini aku nggak bisa ikut. Kedengarannya sepele, tapi kalimat ini punya kekuatan besar. Karena jujur aja, berapa kali kamu memaksakan diri untuk ke tempat yang kamu gak suka, cuma karena takut dibilang gak asik. Padahal kamu boleh kok memilih diam, memilih pulang, atau memilih tenang di rumah. Gak ikut bukan berarti kamu antisosial. Tapi karena memang kamu tahu, energi kamu gak harus habis untuk semua hal. Menolak dengan sopan itu bukan dosa, itu tanda kamu udah dewasa.
kamu tahu batas, dan kamu tahu cara menghormati waktu yang kamu punya. Dan yang terakhir, ini kalimat yang kadang paling berat diucapkan, tapi paling penting untuk menjaga diri baik secara emosional maupun spiritual. Langsung aja yang kelima, aku tidak nyaman dengan hal itu. Kamu berhak merasa tidak nyaman, kamu berhak melindungi diri kamu sendiri dari hal-hal yang melanggar nilai dan keyakinan kamu. Kalimat ini bukan bentuk perlawanan, tapi bentuk perlindungan terhadap hati yang ingin tetap bersih dan tenang. Kadang orang akan menilai bahkan menganggap kamu berlebihan, tapi nggak apa-apa. Lebih baik kamu kehilangan orang yang tidak menghormati batasmu daripada kehilangan kedamaian yang kamu bangun dengan susah payah. Allah pun mengajarkan kita untuk tetap menjaga diri, karena batas bukan dinding, tapi pagar yang melindungi apa yang berharga di dalamnya. Dan setelah 5 kalimat itu kamu pahami, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu berhak bilang tidak. Kamu berhak menjaga ruangmu sendiri. Karena setiap kali kamu bilang tidak pada sesuatu hal yang salah, itu artinya kamu sedang bilang iya pada hal yang benar, pada dirimu, pada kedamaianmu, dan pada Allah yang ingin kamu jaga ridhonya. Mulai hari ini, jangan lagi merasa bersalah karena memilih tenang. Kamu bukan orang jahat hanya karena kamu menolak. Kamu hanya sedang belajar mencintai diri sendiri dengan cara yang sehat. Dan percaya deh, orang yang benar-benar tulus mencintai kamu gak akan pergi hanya karena kamu menjaga dirimu. Mereka justru akan lebih menghargai kamu karena cinta yang sehat selalu tahu batas dan tidak pernah meminta kamu kehilangan diri kamu demi siapapun. Kalau kamu merasa relate dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.